kajian hati. Baik, sekarang kita kasih kesempatan, sudah ada Bunda Tiara di sini yang hadir. Silakan Bunda, mau tanya sama Silakan. AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, Ustadz. Saya mau bertanya, kenapa hidup itu ujiannya terus bertubi-tubi ya Ustadz? Jadi saya menikah dengan suami itu karena ta'aruf, karena Allah. Awal pernikahan itu saya keguguran Ustadz. Akhirnya saya resign dari pekerjaan dan promil. Dalam waktu 5 tahun pertama itu kami dikaruniai 3 orang anak. Tapi karena yang bekerja itu suami aja, jadi hidup kami tuh pas-pasan Ustadz. Suami saya mengajarkan saya untuk sabar, menerima semuanya ini dengan ikhlas, ini rezeki dari Allah gitu. Tapi qadarullah, ketika usia pernikahan ke-6, ke-7, suami saya mengalami penyakit Ustadz. Awalnya dia di PHK dulu tahun 2023, kemudian kecelakaan. Dari kecelakaan itu divonis penyakit langka, yaitu pengeroposan tulang seluruh badan, yang akibatnya mengalami penyusutan sebanyak 20 cm tinggi badannya Ustadz. Komplikasi juga ginjal, jantung, dan infeksi paru-paru. Akhirnya dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Kami bolak-balik ke rumah sakit. Qadarullah, 40 hari sebelum pernikahan yang ke-8, beliau dipanggil oleh Allah kembali ke rahmatullah. Saya ingin bertanya Ustadz, kenapa pilihan hidup saya dan suami karena Allah itu terus ujiannya itu bertubi-tubi ya Ustadz? Setelah 30 hari suami meninggal itu, mama saya meninggal juga Ustadz. Dimana kondisinya sebelumnya mama saya itu tinggal bersama kami karena ayah sudah meninggal. Beliau mengalah karena suami saya sakit, pulang ke rumahnya bersama kakak saya. Saya tidak ada waktu untuk menemani beliau di rumah sakit mama saya karena kena cancer liver. Pada saat saya pulang ke rumah orang tua saya untuk menjenguk orang tua saya juga, itu keesokan harinya beliau meninggal Ustaz. Saya merasa bersalah, apakah saya menjadi anak yang durhaka kepada orang tua ketika saya tidak bisa menemani beliau ketika sakit Ustaz. Terima kasih. Baik Bunda, izin mau tanya boleh sedikit? Boleh Ustaz. Gimana anak-anak waktu melihat kondisi almarhum ayahnya waktu sakit? Anak-anak selalu, anak pertama saya itu merasa bersalah Ustaz. Karena awal sakit kan beliau kecelakaan dulu. Kecelakaan itu mau mengantarkan anak saya ke sekolah. Jadi anak saya merasa bersalah, gara-gara saya ya Abi jadi sakit terus nggak sembuh-sembuh gitu Ustaz. Jadi dia ada rasa bersalah anak pertama. Dan kedua yang ketiga tuh selalu nanya, Uma, Abi kapan sehatnya ya? Aku ingin main sama Abi, aku mau berenang sama Abi lagi gitu Ustaz. Masya Allah, Bunda. Ahilman akan menjawab pertama dengan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang tertimpa suatu penyakit, kesedihan, kekecewaan, bahkan duri yang pernah menusuk kakinya, kecuali Allah akan menghapuskan dengannya sebagian dosa yang pernah dilakukannya. Maka mohon maaf, untuk kita yang sedang sakit, untuk kita yang sedang diuji, percayalah, kalau kita sabar, kalau kita ridha menerima ujian itu, Allah sedang menghapuskan setiap dosa yang pernah kita lakukan. Maka mohon maaf, untuk kita yang sedang sakit dan keadaan sakitnya membuat kita lebih dekat dengan Allah,
justru kita lebih beruntung dan lebih bahagia dibanding mereka yang sehat. Tapi sehatnya tidak jadi jalan buat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda, jangan pernah merasa ujian itu adalah cara Allah membenci bunda. Jangan merasa bunda Allah marah sama bunda dengan sakit, jangan. Mulai hari ini tataplah semua ujian itu adalah cara Allah mencintai hambanya. Cara Allah mencintai bunda. Suami sakit, kemudian suami wafat, kemudian ibu juga menyusul wafat. Allah yang menitipkannya lebih sayang kepada yang dititipkannya, betul? Serahkan semua sama Allah. Yakin Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang bikin kita sakit kecuali Allah menyiapkan banyak kebaikan. Genggam tangan anak-anak, melangkah lagi, sabar. Salam buat anak-anak, tetap kuat dan tegar. Ahilman sejak kecil juga anak yatim. Saya ditinggal ayah saya ketika saya kecil. Dan saya merasakan sekali bagaimana perasaan ibu, perasaan anak. Tapi percayalah, hidup harus terus melangkah. Hidup harus terus berjalan. Didik anaknya, bersamai anak-anak jadi anak yang soleh. Agar ayah dan neneknya yang telah kembali itu bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak, Abi mana ya? Aku mau main sama Abi gitu. Kalau yang kecil tuh masih menganggap Abinya tuh ada di rumah sakit gitu. Jadi dia masih belum paham kalau Abinya gak akan pernah kembali lagi gitu. Hidup saya untuk anak-anak saya sekarang sampai berapa lama lagi sih di dunia ini gitu. Jadi gak mau menyerah gitu. Alhamdulillah dapat kekuatan ya dari Ustadz ya. Terus juga Ustadz juga menjadi contoh buat saya sebagai orang tua. Optimis punya anak-anak yang soleh dan soleha kan. Karena Ustadz juga bilang dia yatim sejak kecil gitu. Berarti kan ada harapan lah bagi saya untuk mendidik anak-anak saya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kajian hati. Baik, selanjutnya kita langsung move on ya, bukan move up, move on dulu ke bintang tamu yang sudah hadir di sini, Mbak Baby Voice. Silahkan Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby. Saya ini berusia 32 tahun dan saya adalah ibu dari 3 orang anak. Qadarullah, saya adalah single mom. Saya memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami saya di pernikahan ke-8 tahun. Saat anak saya berusia 6 tahun yang pertama, yang kedua berusia 4 tahun dan yang terakhir berusia 6 bulan. Saya berpisah dengan mantan suami saya karena selama pernikahan saya sering mendapatkan kekerasan. Baik secara verbal maupun secara fisik. Dan di pernikahan tahun pertama sampai tahun ketiga saya sering diremehkan karena saya tidak bekerja. Saya dibilang beban. Saya mendapatkan verbal abuse. Terus-terusan hampir setiap minggu saya mendapatkan kekerasan fisik juga. Kemudian saya memutuskan untuk berdaya. Saya bekerja kantoran, kemudian saat anak saya sudah mulai banyak, saya memutuskan untuk berbisnis dari rumah. Untuk membantu mencari nafkah agar saya tidak mendapatkan kekerasan.
saya menyerah di tahun ke-8 karena beliau juga nampaknya insecure karena bisnis saya makin baik. Saya bersekolah lagi, memiliki relasi yang luas. Beliau insecure dan kemudian berselingkuh juga Ustadz. Namun saya tidak punya bukti yang kuat atas perselingkuhan tersebut. Sehingga saya sebutnya hanyalah dugaan ya Ustadz. Akhirnya saya menggugat cerai beliau. Dan alhamdulillah anak-anak sampai sekarang masih sehat. Walau saya terpisah dari 2 orang anak saya Ustaz. Saya hanya tinggal dengan anak saya yang terakhir. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah keputusan saya untuk melepaskan kemelekatan saya pada anak-anak, status sebagai istri, itu sudah benar? Kemudian Pak Ustadz, saat ini di tahun ketiga saya menjadi seorang single mom, ada beberapa orang yang berusaha mendekati saya Pak Ustadz. Tapi jujur saya masih sangat berhati-hati Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran bagaimana laki-laki yang baik yang bisa menerima saya dan anak-anak saya. Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, rumah tangga itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Kenapa AA? Karena rumah tangga itu tangga berharga menuju surga. Perjalanan panjang menuju surga itu pasti berat. Ada lika-likunya, ada cobaannya, ada ujiannya. Tapi lagi-lagi Ahilman sampaikan, tidak akan mungkin Allah meletakkan sesuatu dalam hidupmu kecuali di balik sesuatu itu Allah siapkan banyak kebaikan untukmu. Maka KBB untuk rumah tangga yang kemarin sudah berlalu, ambil pelajaran, ambil cerminan, dan kita jadi belajar untuk menemukan jalan terbaik ke depan. Pilihan untuk berpisah itu tidak mudah. Walaupun mohon maaf ya, pilihan berpisah itu harus dijadikan sebagai opsi yang paling terakhir ketika kita menghadapi permasalahan dengan suami, dengan pasangan kita. Beliau tadi menyampaikan ada sikap-sikap dari pasangannya yang tidak sesuai dengan syariat. Mohon maaf, melakukan kekerasan, haram hukumnya. Tidak boleh ada KDRT di rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Dan dalam hal ini juga mohon maaf, bukan hanya pada sisi laki-laki ya, tapi juga perempuan juga sama. KDRT bukan hanya tentang fisik, tapi juga verbal. Bagaimana izin ya, istri belajar menghargai suami, istri belajar memuliakan suami, suami juga belajar menyayangi istri. Pada akhirnya rumah tangga itu saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengerti, saling memahami, saling memberikan jalan kebaikan untuknya. Kalau KBB merasa bahwa yang kemarin itu memang tidak hadirnya kebaikan, maka berpisah adalah jalan terbaik yang sudah dipilih. Dan menurut AA, jangan terburu-buru untuk menghadirkan orang yang baru sebelum kita sembuh dengan luka yang ada di hati kita. Agar kita belajar untuk memahami dulu semua arti dari apapun yang sedang terjadi hari ini. Wahai suami, walaupun istrimu punya pendapatan dalam hidupnya, bukan berarti menghilangkan kewajibanmu untuk memberi nafkah kepada istrimu. Jadi bukan berarti kan istri saya kerja, biarin aja, gak usah saya kasih, gak bisa.
tetap sebagai suami punya kewajiban memberi apa? Nafkah kepada istri, betul? Dan mohon maaf, istri juga jangan merasa jadi lebih tinggi posisinya ketika kita punya pendapatan dari suami kita. Apalagi kalau kita punya pendapatan lebih besar daripada suami kita. Jangan merasa kita lebih tinggi daripada suami kita. Insya Allah, kalau kita tahu posisinya, kita akan saling menjaga satu sama lain. Dan Ahilman percaya, pemimpin itu dibentuk, bukan diciptakan. Jadi bunda izin mulai hari ini bentuklah suami jadi apa? Pemimpin di keluarga. Agar dia punya kemuliaan. Dan ingat, suami, istrimu bukan pembantumu. Istrimu bukan seseorang yang bisa engkau rendahkan. Istrimu adalah pendampingmu. Yang kalau bukan karena doanya, tidak mungkin engkau sampai pada posisi yang engkau dapatkan saat ini. Mudah-mudahan Allah jaga KBB dan seluruh keluarga rumah tangga kita dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin.